Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seru semesta alam yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat iman, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di 10 hari yang kedua ini. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, termasuk kita semuanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan ada 4 syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah al-ilmu qabla amal, berilmu sebelum beramal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu, supaya dengan ilmu tersebut ibadah kita benar-benar terarah, ibadah kita sesuai dengan syariat. Maka apabila ibadah kita semuanya didasari dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan lebih mudah di dalam mengerjakan amal ibadah kita sehari-hari. Yang kedua adalah an-niyatu indal amal, berniat ketika kita beramal. Karenanya saking pentingnya amal, saking pentingnya niat di dalam amal ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Yang ketiga adalah as-sabru indal amal, bersabar ketika kita mengerjakan sesuatu. Di dalam syariat Islam, di dalam kita beribadah seperti halnya kita sholat, maka di situ dianjurkan kita untuk khusyuk. Khudu, tumakninah adalah cermin dari kesabaran kita. Termasuk di dalam puasa Ramadan kita diajari untuk bersabar. Sabar di dalam menahan hawa nafsu kita. Sabar dalam rangka kita menahan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Sabar dalam rangka mengekang nafsu amarah kita, nafsu syahwat kita, nafsu hawaniyah kita. Seorang ilmuwan mengatakan bahwasanya keberhasilan seseorang tidak didasarkan kepada kecerdasan, tetapi survei membuktikan bahwasanya 80% orang yang sukses di dunia maupun di akhirat karena buah dari kesabaran. Yang keempat yaitu al-ikhlas
indal amal wal ikhlas ba'dal amal. Ikhlas ketika kita beramal dan ikhlas ketika kita setelah beramal. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu, dasarilah hati kita ikhlas, murni lillahi ta'ala. Di samping ketika kita ikhlas ketika mengerjakan amal, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keikhlasan itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, belajar ikhlas tidaklah praktis, tetapi semuanya butuh proses, semuanya kita butuh belajar. Untuk itu, di bulan yang suci ini, mudah-mudahan segala amal perbuatan kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, semuanya didasari dengan 4 hal ini. Belajarlah sebelum mengerjakan. Niatlah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal. Sabar di dalam kita mengerjakan amal ibadah kita sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan menjaga keikhlasan kita ketika kita beramal dan setelah kita beramal. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diterima, dan yang tidak kalah pentingnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.